Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya, Dani Ramadan. Di sini saya akan membahas materi tentang algoritma neural network. Tujuan saya membuat materi ini untuk menambah wawasan saya dan kita semua, dan untuk memenuhi tugas artificial intelligence. Mudah-mudahan materi ini dapat tersampaikan dengan baik. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian dari neural network. Pengertiannya adalah artificial neural network adalah algoritma machine learning yang diciptakan dengan meniru jaringan neuron pada otak manusia, dengan tujuan agar mesin dapat belajar mirip dengan cara belajar otak manusia. Algoritma ini tergolong algoritma paling cerdas sebagai dasar pembuatan AI. Neuron-neuron diwakilkan dengan node-node yang berisi nilai yang memiliki bobot tertentu dan disusun berlapis menggunakan banyak lapisan tersembunyi atau hidden layer, sehingga dapat melakukan klasifikasi berdasarkan data yang dapat dilatih, ditambah penggunaan fungsi aktivasi sehingga output dari neural network selalu di antara 0 dan 1 atau di antara -1 dan 1. Jadi, algoritma neural network ini terinspirasi dari neuron pada otak manusia. Seperti itu. Selanjutnya, konfigurasi neural network cukup rumit, dan pelatihan model ini tergolong sulit karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hal yang kompleks agar dapat menjadi akurat dan melibatkan banyak step serta tuning parameter yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Algoritma ini cukup rumit ya, dari modelnya tergolong sulit dan waktunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini gambarannya algoritma neural network. Ada input layer, hidden layer pertama, hidden layer kedua, dan output. Selanjutnya, neural network merupakan kategori ilmu subcomputing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan melalui proses dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi simulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Misalnya yang terjadi pada anak-anak, mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan, meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Fungsi dari neural network diantaranya adalah pengklasifikasian pola, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output. Yang ketiga, penyimpan pola yang akan dipanggil kembali. Selanjutnya, memetakan pola-pola yang sejenis. Kelima, pengoptimasi permasalahan. Yang keenam, prediksi. Slide selanjutnya, sejarahnya. Perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak tahun 1943 ketika Warren McCulloch dan Walter Pritz memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Hal ini dilanjutkan pada penelitian yang dikerjakan oleh Rosenblatt pada tahun 1950, di mana dia berhasil menemukan sebuah two-layer network yang disebut sebagai perceptron.
Perceptron memungkinkan untuk pekerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network. Keberhasilan perceptron dalam pengklasifikasian pola tertentu ini tidak sepenuhnya sempurna. Masih ditemukan juga beberapa keterbatasan di dalamnya. Di sini belum tercapai kesempurnaan, masih terus dikaji-kaji. Percepatan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan XOR atau Exclusive OR. Penilaian terhadap keterbatasan neural network ini membuat penelitian di bidang ini sempat mati selama kurang lebih 15 tahun. Namun demikian, perceptron berhasil menjadi sebuah dasar untuk penelitian selanjutnya di bidang neural network. Pengkajian terhadap neural network mulai berkembang lagi selanjutnya di awal tahun 1980-an. Para peneliti banyak menemukan bidang interest baru pada domain ilmu neural network. Penelitian terakhir diantaranya adalah mesin Boltzmann, jaringan Hopfield, model pembelajaran kompetitif, multilayer network, dan teori model resonansi adaptif. Untuk saat ini, neural network sudah dapat diterapkan pada beberapa tasks, diantaranya classification, recognition, approximation, prediction, clusterization, memory simulation, dan banyak teks-teks berbeda lainnya, di mana jumlah semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, nah ini gambar perceptron. Di sini ada X1, X2, X3 diinput oleh W1 jadi W1, W2, dan W3 jadi sigma W0 tambah dan keluar outputnya. Seperti itu singkatnya. Selanjutnya, konsep neural network. Ide dasar neural network dimulai dari otak manusia, di mana otak manusia memuat sekitar 10 pangkat 11 neuron. Neuron ini berfungsi memproses setiap informasi yang masuk. Satu neuron memiliki satu akson dan minimal satu dendrit. Setiap sel saraf terhubung dengan saraf lain. Jumlahnya mencapai sekitar 10 pangkat 4 sinapsis. Masing-masing sel itu saling berinteraksi satu sama lain, yang menghasilkan kemampuan tertentu pada kerja otak manusia. Nah, ini gambar otak manusia, gambaran otak manusia yang dari gambar samping dilihat ada beberapa bagian dari otak manusia, yaitu dendrit berfungsi untuk mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel saraf. Akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Yang ketiga, sinapsis berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel saraf. Selanjutnya, proses yang terjadi pada otak manusia adalah sebuah neuron menerima impuls dari neuron lain melalui dendrit dan mengirimkan sinyal yang dihasilkan oleh badan sel melalui akson. Akson dari sel saraf ini bercabang-cabang dan berhubungan dengan dendrit dari sel saraf lain dengan cara mengirimkan impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah unit fungsional antara dua buah sel saraf, misal A dan B, di mana yang satu adalah serabut akson dari neuron A, dan satunya lagi adalah dendrit dari neuron B. Kekuatan sinapsis bisa menurun atau meningkat, tergantung seberapa besar tingkat propagasi penyiaran sinyal yang diterima. Impuls sinyal akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan tertentu yang sering disebut dengan nilai ambang atau threshold. Struktur neural network. Dari struktur neuron pada otak manusia dan proses kerja yang dijelaskan di atas, maka konsep dasar pembangunan neural network buatan atau artificial neural network terbentuk. Ide mendasar dari artificial neural network adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik dan pemrosesan berbagai sinyal elemen yang diterima.
toleransi terhadap kesalahan atau error, dan juga parallel processing. Nah, ini saya punya gambar struktur neural network. Ada input dari neuron lain mempunyai bobot disigmakan jadi fungsi aktivasi, di output jadi bobot lain, output ke neuron lain, seperti itu. Di neural network dibangun dari banyak node atau unit yang dihubungkan oleh link secara langsung. Link dari unit yang satu ke unit yang lain digunakan untuk melakukan propagasi aktivasi dari unit pertama ke unit selanjutnya. Setiap link memiliki bobot numerik. Bobot ini menentukan kekuatan serta penanda dari sebuah konektivitas. Proses pada artificial algoritma neural network dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan atau summing function yang bisa dilihat seperti pada gambar digambar dengan lambang sigma yang tadi gambar yang sebelumnya. Hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivasi setiap neuron. Di sini akan dibandingkan hasil penjumlahan dengan threshold atau nilai ambang tertentu. Jika nilai melebihi threshold, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai threshold, neuron akan diaktifkan. Setelah aktif, neuron akan mengirimkan nilai output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Proses ini akan terus berulang pada input-input selanjutnya. Algoritma neural network terdiri dari banyak neuron di dalamnya. Neuron-neuron ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Neuron yang terdapat pada layer dihubungkan dengan neuron pada layer lainnya. Hal ini ditentukan tidak berlaku pada layer input dan output, tapi hanya layer yang berada di antaranya. Informasi yang diterima di layer input dilanjutkan ke layer-layer dalam algoritma neural network secara satu persatu hingga mencapai layer terakhir atau layer output. Layer yang terletak di antara input dan output disebut sebagai hidden layer, namun tidak semua ANN memiliki hidden layer, dan juga hanya terdapat layer input dan output saja. Selanjutnya dan slide terakhir, kekurangan dan kelebihan algoritma neural network. Kelebihannya, dari klasifikasi memiliki satu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Dari segi asosiasi, menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian dari objek lain. Dari segi self-organizing, kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target. Yang terakhir, dari segi optimasi, menemukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya. Dan kekurangannya yaitu kurang mampu untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi. Yang kedua, kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Yang terakhir, lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Terima kasih, sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.